kalau istiqomah sendiri tuh maknanya apa sih Ustadz? Arti dari istiqomahnya sendiri? Istiqomah itu ya kalau mau disimpelkan itu teguh pendirian. Teguh pendirian. Ya, teguh pendirian. Nggak pantang yang namanya ujian. Nggak ragu ketika ada ujian. Istiqomah tuh ya konsisten lah kalau bahasa kita sekarang kan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang istiqamah, yang mendawam walaupun sedikit. Jadi walaupun amal sedikit itu Allah mencintai amalnya kalau itu istiqamah gitu. Jadi Allah malah mencintai amal-amal yang kecil tapi setiap hari dilakukan. Oke. Jangan gini, jangan terpaku mengatakan amal itu hanya tahajud, hanya duha, hanya sholat sunnah. Anda ngopi itu amal itu. Ngopi, ngobrol, menikmati ya seruput kopi, ya Allah nikmatnya ini kopimu ini, itu amal itu. Bernilai pahala itu karena Anda menikmati yang halal. Ya, ada hadis begini. Seorang syaitan mengatakan, punggung saya terbakar ketika seorang beriman menikmati yang halal. Ya kan? Kita kan disuruh jauhi yang haram kan? Iya, benar. Kita tuh diminta jauhi yang haram. Otomatis kalau kita mendekati yang halal, otomatis ada pahalanya. Karena kalau kita mendekati, ya, ada pahalanya. Dan Allah senang akan itu. Allah senang akan itu. Jadi orang ngopi aja itu dan dia mengucap alhamdulillah itu udah amal itu. Ya. Ngopi tiap hari ngopi, setiap ngopi dia memuji Allah itu udah istiqomah namanya. Jadi jangan selalu dianggap bahwasanya istiqomah itu harus tiap hari duha, tiap hari tahajud. Enggak juga. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi kan. Kata pemuda ini, ya Rasulullah, ajarkan saya, berikan saya nasihat. Berikan saya nasihat tapi jangan terlalu banyak kan, 2 aja. Jadi anak muda ini dia minta nasihat tapi 2 aja. Kamu aneh banget ya nggak ngeliat muka kamu sendiri ya? Ya, agak aneh sih Ustadz. Pasti. Tapi nggak apa-apa. Ini awal yang lumayan keren lah ya. Ada background gini. Pasti nggak Aku nggak ngeliat. Aku ya. hanya mendengar. Yes. Oke. Apa namanya tadi? Ada 2 orang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih saya nasihat tapi jangan terlalu banyak. Nasihat, 2 nasihat. Ya 2 aja gitu atau 3 lah, jangan terlalu banyak karena saya ini jangan terlalu banyak, 1 aja saya belum tentu lakukan ya, jangan banyak-banyak. Maka kan dikasih nasihat sama Nabi, qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Ya udah itu aja pegang kau, la ilaha illallah, kemudian istiqomah lah ya. Coba istiqomah. Jadi anak muda ini tidak disuruh sholat. Nggak disuruh sholat, nggak disuruh zakat, nggak disuruh apa-apa kan. Nggak disuruh ini. Kan banyak ulama yang mengatakan bahwasannya, karena istiqomah itu di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada puasa. Oh tidak. Pemuda ini bukan ulama. Dia pemuda biasa. Dia bukan ulama yang mungkin pulang dari ketemu Nabi, dia langsung mikir, maksudnya istiqomah itu gue harus sholat. Maksudnya istiqomah itu gue harus puasa. Maksudnya istiqomah itu gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini. Enggak. Dia langsung aja gitu jalan gitu. Istiqomah itu apa? Pokoknya istiqomah aja, la ilaha illallah aja udah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu walaupun kecil amalannya tapi dia konsisten gitu. Dilakukan terus menerus, continue ya Ustadz ya. Ya, jangan mengatakan pokoknya saya besok mau sholat duha 8 rakaat. Tapi cuma sehari doang atau cuma 2 hari doang gitu. Ya, Allah lebih mencintai yang konsisten gitu. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Ketika pemuda ini datang kepada Nabi, dia bilang gini, ya Rasulullah, kasih saya nasihat tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak belum tentu saya bisa lakukan. Maka diajarkan sama Rasulullah, la ilaha illallah, aku ngerti. Ya, ucapkan aja Allah, kemudian istiqomah lah. Nah, setelah pemuda ini pulang ke rumahnya, dia kan tidak disuruh sholat. Nggak disuruh sholat, aja nggak disuruhnya.
nggak disuruh puasa, pokoknya nggak ada Hmm. amalan-amalan yang disuruh sama Nabi. Cuma katakan Iya, la iya, ilaha iya. illallah. Cuma La ilaha katakan la illallah ilaha terus illallah, sudah menerus. istiqomah lah. Hmm. Iya, Hmm. Hmm. cuma maksudnya dawamkan itu, tanamkan dalam hati kalimat la ilaha Ah, illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. lain Allah. Maka itu akan membangkitkan kesadaranmu sendiri. Kemudian dengan la Oh. ilaha illallah itu, Mhm. maka Mhm. maka Mhm. istiqomah lah. Ya, 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 ya. Gini loh, gini loh intinya. Jangan selalu membebankan ini untuk mungkin tidak bermaksud menggurui. Jangan membebankan Ya. suatu yang berat kepada orang lain ketika mengajak orang lain kepada kebaikan. Oke, ya, 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 ya. Dari hal Karena simpel gitu ya, Ustadz ya. Mhm. ya, la ilaha illallah itu aja udah mahal banget harganya. Mahal. Mahal Maknanya banget. juga kalau didalemin ya, Ustadz ya. Mhm. Nggak usah didalemin dulu. Anak kecil itu kan baru bisa ngucap Allahu Akbar. Allah. Ya, baru ngucap amin aja udah orang tua harus Udah. syukur, dokter. Udah Nggak usah syukur. dipaksain Oke, anaknya aku ngerti. umur 3 tahun suruh Ya, hafal Quran. ya. Ya kan banyak orang tua Ya. sekarang kan anaknya masih kecil, Memaksakan. gimana Ustadz, anak saya mau jadikan seperti Ustadz Sam. Tidak usah dipaksakan. Ya, Dia ya, bisa ya. ucap bismillah aja itu umur 3 tahun. Alhamdulillah. Banyak orang tua kan anaknya masih berkesempatan pakai baju seksi. Kenapa kau belikan anakmu baju yang tertutup? Kau paksa dia pakai hijab padahal dia belum balik. Biarkan dulu dia nikmati. Ya, santai aja. Ya kan? Dia minta beli ini. Kalau kau punya uang belikan. Oke. Belikan. Ya. Nabi itu ada lagi pemuda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi pekerjaan saya mencuri. Boleh nggak? Kata Nabi, ya udah boleh. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa engkau menghalalkan mencuri? Apakah engkau menghalalkan mencuri? Kata Nabi, tidak, saya tidak menghalalkan mencuri. Tapi saya akan biarkan dia untuk mencintai Islam dulu. Saya biarkan dia mencintai Islam dulu. Kalau dia sudah benar sholatnya, nanti dia akan menyadari bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi dakwah Nabi simple. Dakwah Nabi itu simple. Nggak harus anak umur 4 tahun udah hafal Quran lah. Anak baru umur 5 tahun udah dipakein cadar lah, niqab lah. Sebenarnya malah kasihan ya Ustadz yang kayak gitu ya. Itu bisa jadi malah itu karena keinginan orang tuanya, padahal anaknya sendiri terpaksa. Bagus mengajarkan. Bagus mengajarkan, tapi butuh proses ya Ustadz ya.